Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amin Alfia dengan NIM belakang 014. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Perkembangan fikih dan usul fikih itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan ini terjadi pada 610 sampai 632 Masehi. Terjadi pada masa Nabi, dimulai dari Nabi diangkat menjadi Rasul sampai tahun wafatnya. Terus periode ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu periode Mekah yang dimana hampir tidak dapatkan indikasi berarti karena masa ini tuh masa pembentukan ketauhidan Islam, di mana ayat yang diturunkan adalah ayat akidah. Berbeda dengan periode Mekah, periode Madinah ini ayat tentang hukum dan peranata sosialnya itu mendominasi sehingga penetapan hukum lebih jelas. Terus ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan kurang lebih 23 tahun itu diturunkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam serta berkaitan peristiwa khusus yang terjadi selama era kenabian. Terus pada masa ini Rasul juga melakukan itihad ketika muncul persoalan dan wahyu yang belum turun. Hasil itihad ini tuh disebut sunnah atau hadis. Terus namun hasil itihad Rasul pada periode ini tuh tidak dianggap sebagai sumber hukum independen karena fadilitasnya tergantung pada wahyu, apakah dikonfirmasi atau dikoreksi. Terus selama periode ini itu Rasul meletakkan fondasi keilmuan fikih dengan cara mendiskusi hukum dari Al-Quran. Terus yang kedua itu ada fase perkembangan yang terjadi pada 632 sampai 661 Masehi. Fase ini tuh disebut atau juga bisa dikenal dengan masa persiapan penentuan fikih. Secara historis, masa ini tuh masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa sahabat ini, itihad semakin bertambah yang disebabkan munculnya permasalahan baru yang menuntut adanya kepastian hukum. Keadaan ini tuh memaksa para sahabat melakukan penafsiran. Di samping itu, para sahabat itu menjadikan Rasul sebagai model ideal bagi persoalan. Sunnah Rasul juga itu ditempatkan sebagai pengarahan umum sekaligus bagi penetapan hukum. Terus itihad pada masa sahabat ini menunjukkan kreativitas tinggi dalam mengistinbatkan hukum Islam. Misalnya Abu Bakar menerapkan surat ke-50 dalam penyerangan ke Sirah. Terus praktek usul fikih pada masa sahabat ini mencerminkan penggunaan rai yang lebih terarah. Terus karakteristik fikih pada masa ini tuh yang pertama bersifat realistis karena ketetapan fikihnya itu didasarkan pada problem aktual yang terjadi. Terus yang kedua bersifat terbuka. Yang ketiga mengedepankan musyawarah atau ijma daripada menggunakan pendapat pribadi dalam penetapan hukum. Terus yang keempat bersifat kreatif. Dan yang terakhir ada khalifah sentris. Khalifah sentris itu keputusan akhir yang melibatkan ijma dan ijtihad berada di tangan khalifah. Terus yang ketiga itu ada fase formulasi dan sistemasi yang terjadi pada 661 sampai 950 Masehi. Pada masa ini tuh wilayah Islam itu meluas ke seluruh Jazirah Arab akibat ekspansi pada masa Khulafaur Rasyidin. Terus secara politik masa ini tuh masa pemberian dua dinasti Islam, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Perkembangan fikih masa dinasti Umayyah ini diwarnai oleh beberapa hal. Yang pertama itu peningkatan atau ekstensivitas ijtihad akibat sulitnya melakukan ijma. Terus yang kedua ada penyebaran hadis semakin meluas hingga muncul kecenderungan pemalsuan hadis. Terus yang ketiga itu ada terdapat upaya komplikasi fikih untuk mengabaikan fatwa-fatwa sahabat. Terus pada masa dinasti Abbasiyah, fikih ini berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terus pusat kajian yang juga bertambah. Terus kemajuan fikih dan usul fikih fase ini tuh ditandai munculnya para ulama yang berkategori mustahid mutlak. Jadi para mustahid ini pada masa selanjutnya itu diposisikan sebagai imam mazhab yang oleh pengikutnya karya-karya fikih mereka. Terus yang keempat ada fase stagnasi atau fase kemunduran.
pada 950 sampai akhir abad ke-19 Masehi. Periode ini tuh merupakan masa kemundurannya. Terus ciri khas fikih pada masa ini tuh adalah taklid profesionalisme. Terus perubahan lain pada fase ini tuh watak. Keempat, ada fase stagnasi pada 950 sampai akhir abad ke-19 Masehi. Pada fase ini itu merupakan masa kemunduran. Ciri khas fikih pada masa ini itu adalah taklid dan fashionalisme. Pada fase ini tuh watak kedaerahan yang mewarnai pemerintahan pendahulunya itu sangat banyak. Terus para pengikut mazhab yang menyebarkan pendapat imamnya ke daerah tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah baru tersebut itu juga ada. Terus dari aspek politik pada masa ini di dunia Islam berada dalam genggaman kolonialisme Barat. Terus di sisi lain juga terjadi perkembangan tasawuf yang membentuk gerakan-gerakan tarekat bertujuan membawa umat Islam menjauhi masalah duniawi dan mendekati atau memusatkan perhatiannya terhadap masalah ukrawi. Terus mendekatkan diri kepada Allah itu melalui zikir dan ritual tertentu. Terus dari sinilah itu bisa disimpulkan bahwa penyebab atau faktor yang menyebabkan kemunduran fikih itu ada tertutupnya pintu itihad, pengaruh dari taklid, perkembangan sufi, dan kebangkitan komunitas lain. Terus yang terakhir itu ada fase kebangkitan yang terjadi pada akhir abad ke-19 sampai sekarang. Kebangkitan fikih dan usul fikih itu berkaitan dengan kebangkitan Islam di bidang politik. Di mana umat Islam itu mulai berusaha melepaskan diri dari kolonialisme disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu munculnya kesadaran diri umat Islam akan kekalahannya dari Eropa. Terus yang kedua itu keinginan belajar kepada Eropa sehingga menimbulkan ide-ide pembaruan. Terus yang ketiga itu ada upaya memurnikan ajaran Islam dari pengaruh bid'ah dan khurafat. Terus yang keempat itu ada ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dari Barat menyadarkan umat Islam untuk menghidupkan semangat ilmu pengetahuan. Terus sikap umat Islam pada fase ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ziyalotisme. Ziyalotisme itu menutup diri secara fanatik terhadap Barat dan ingin kembali secara introvert kepada praktek Islam masa lalu. Terus yang kedua itu ada Herodianisme. Herodianisme itu membuka pintu secara efektif terhadap pengaruh Barat, mengambil yang baik dan menolak yang buruk. Pada masa salaf sendiri, perkembangan fikih dan usul fikih itu mengalami beberapa fase penting yang membentuk dasar hukum Islam. Masa salaf itu merujuk pada generasi awal umat Islam. Yang pertama itu ada masa sahabat. Masa sahabat sendiri itu masa transisi dari hidup dan adanya bimbingan Rasulullah. Sumber utama hukum Islam pada masa sahabat ini adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Seiring kemajuan dan perkembangan masyarakat muslim, para sahabat ini mengalami situasi dan masalah yang tidak pernah dihadapi dalam masa Nabi. Para ahli hukum di antara para sahabat mengambil tanggung jawab untuk menentukan putusan dari masalah dan kajian baru ini menggunakan keterampilan nalar mereka dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus metodologi mereka itu dibangun di atas metodologi yang disetujui Nabi untuk mut'ah ketika dia mengirimnya ke Yaman. Terus para sahabat Nabi ini memiliki metodologi yang jelas yang mereka adopsi untuk mengeluarkan putusan hukum atau fatwa yang didasarkan pada kepentingan umum atau mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah perbuatan salah. Tidak semua sahabat Nabi itu dianggap ahli hukum atau mumpuni untuk memberikan keputusan hukum. Ada sekitar 130 sahabat baik pria maupun wanita yang diketahui telah memberikan fatwa. Terus selama periode ini tuh Al-Quran disusun menjadi satu buku dan dikirim ke seluruh dunia muslim yang telah berkembang jauh di luar Jazirah Arab. Terus hadis Nabi ini tuh masih belum dikodifikasi pada masa sahabat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa tabi'in. Nah, tabi'in ini adalah periode setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya tabi'in terakhir
Masa ini berlangsung pada sekitar tahun 100 Hijriah 735 Masehi hingga tahun 180 Hijriah 812 Masehi. Pada masa tabi'in dan para imam mujtahid di sekitar abad 2 dan 3 Hijriah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, dan pada masa ini banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara ulama. Tabi'in sendiri adalah generasi setelah sahabat. Para sahabat tersebut berperan dalam penyebaran ajaran Islam dan menjadi tempat masyarakat masing-masing meminta fatwa. Kecenderungan berpikir sahabat turut mempengaruhi pola pemikiran usul fikih di masing-masing daerah. Ibnu Mas'ud misalnya dikenal sebagai tokoh yang memiliki kemampuan rayu yang baik. Tidak mengherankan apabila murid-muridnya di Irak, Kufah juga dikenal dengan Al-Arra'i. Meskipun ada faktor lain yang tentunya berpengaruh, karena itulah metode Ismaiyah tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode Islamiyah sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan fikih dan usul fikih kontemporer. Pada masa Rasulullah, metodologi untuk penerapan hukum Islam sangat sederhana, didasarkan pada penafsiran langsung atas ayat Al-Quran dan hadis. Berjalannya waktu dan ekspansi wilayah, muncul kebutuhan pengembangan metode lebih sistematis dalam penerapan hukum Islam. Pada abad kedua Hijriyah, para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Muhammad bin Hanbal mengembangkan prinsip dasar dalam menafsirkan dan mengambil hukum dari sumber Islam selama periode abad pertengahan. Usul fikih mengalami perkembangan pada masa ini. Juga muncul aliran usul fikih seperti aliran literalis Zahiri, aliran rasionalis Mu'tazilah, dan aliran teologi mutakallimin. Dalam abad berikutnya terjadi upaya menyusun metodologi usul fikih yang lebih sistematis dan kompetitif. Usul fikih mengalami perkembangan besar yang menyesuaikan perkembangan zaman dan lingkungan. Usul fikih mengalami perkembangan besar menyesuaikan perkembangan zaman dan lingkungan sosial. Di abad 21 ini, dunia mengalami tantangan. Di abad 21 ini, dunia mengalami tantangan baru dalam berbagai bidang. Karena itu, usul fikih dihadapkan tanggung jawab besar
menghadapi perubahan ini dan memberikan perspektif yang relevan masalah kontemporer. Adapun tantangan perkembangan usul fikih abad 21 diantaranya tantangan globalisasi dan teknologi adalah berbagai masalah yang muncul dalam konteks perkembangan teknologi dan globalisasi seperti dampak sosial, budaya, kesenjangan digital, dan masalah lingkungan. Tantangan globalisasi pecahannya bangsa-bangsa menjadi kelompok-kelompok etnis karena kepentingan ekonomi global. Yang kedua, ancaman bagi budaya bangsa. Dan yang selanjutnya, kesenjangan SDM antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Yang selanjutnya, perubahan sosial dan perubahan tata kehidupan masyarakat. Sedangkan moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses yang dinamis dan terus-menerus berlangsung. Contoh perubahan sosial di masyarakat antara lain gaya hidup kompetitif, kesadaran menabung meningkat, perubahan pakaian, perubahan alat-alat di rumah tangga, perubahan mata pencarian. Nah, yang selanjutnya hak asasi manusia, yaitu HAM dan keadilan sosial adalah konsep yang saling berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan. HAM merupakan bagian penting dari keadilan sosial. Hak asasi manusia yaitu hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, agama. HAM juga menyangkut hak untuk makan, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan sosial, dan hak buruh. HAM juga menyangkut peranan dalam kehidupan budaya, hak atas air dan sanitasi, hak untuk bekerja. Selanjutnya yaitu biotika. Biotika adalah cabang ilmu yang mempelajari etika dan moral dalam kedokteran, biologi, dan ilmu kesehatan. Biotika modern juga berkaitan dengan perkembangan teknologi medis dan biologi. Biotika dan kedokteran modern membahas isu-isu etika dalam kedokteran seperti hak pasien, teknologi reproduksi, penelitian genetik, dan penggunaan big data. Selanjutnya, multikulturalisme dan pluralisme agama adalah paham yang mengakui keagamaan budaya dan agama dan mendorong toleransi antara kelompok. Pluralisme agama yaitu memahami bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Multikulturalisme yaitu menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas. Yang kedua, tantangan kesejahteraan gender dan
tantangan gender dan kesejahteraan. Tantangan kesejahteraan gender adalah hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Tantangan ini dapat berasal dari berbagai aspek seperti budaya, hukum, dan politik. Tantangan budaya yaitu seperti norma-norma yang merugikan perempuan, seperti pandangan bahwa perempuan lebih cocok mengurus rumah. Tantangan hukum yaitu masih ada kebijakan diskriminatif baik di tingkat nasional maupun daerah. Selanjutnya, pengaruh politik dan hukum sekuler, yaitu pemisahan agama dan negara serta pengantian hukum dan keagamaan dengan sosial sipil. Pengaruh politik sekuler, pemisahan antara pemerintah dan ideologi agama. Pengaruh hukum sekuler, penggantian hukum keagamaan dengan hukum sipil. Selanjutnya, krisis otoritas dan pluralitas pemikiran dapat merujuk pada konflik dan muncul akibat perbedaan keyakinan dan pandangan hidup, yaitu seperti konflik antarumat agama, konflik sosial. Yang selanjutnya, fatwa di era digital yang dikeluarkan oleh ulama dan otoritas keagamaan melalui platform digital. Fatwa online menjadi fenomena yang signifikan di era media baru, di mana akses informasi sangat mudah. Contohnya, fatwa adalah pendapat dan tafsiran keagamaan yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa tidak mengikat secara hukum. Selanjutnya, pendekatan berbasis maqasid al-syariah. Pendekatan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana hukum dan peristiwa hukum membawa kemaslahatan. Maqasid al-syariah merupakan filsafat umum hukum Islam, metodologi hukum atau hukum pengetahuan tentang hikmah dan dasar hukum. Selanjutnya yaitu tantangan etika teknologi, yaitu meliputi penyalahgunaan data pribadi, hoax, dan kurangnya akuntabilitas. Contohnya, data pribadi rentan disalahgunakan seperti ditargetkan iklan yang agresif atau dijual tanpa izin. Hoax, penyebaran informasi yang salah dapat menimbulkan masalah etika dan moral. Selanjutnya yaitu fikih dalam pengadilan. Nah, fikih dalam pengadilan yaitu membahas persoalan hukum dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks pengadilan. Fikih bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Secara etimologis, fikih berasal dari kata Arab faqihah yang berarti pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Fikih merupakan cabang ilmu dan hukum yang menjadi wilayah
kajian hukum syariat. Yang selanjutnya tantangan pembaruan hukum Islam, yaitu contohnya pluralisme masyarakat yang beragam dan multikultural, sehingga hukum Islam perlu mengakomodasi perbedaan budaya dan agama. Hak asasi manusia. Beberapa aspek hukum Islam seperti hukum fisik dan diskriminasi gender bertentangan dengan standar hak asasi manusia. Teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi mempengaruhi hukum, sehingga hukum Islam perlu seperti keagamaan siber dan keuangan digital. Yang terakhir yaitu isu global dan lingkungan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang berdampak global. Isu-isu ini menjadi perhatian bersama masyarakat dunia karena dapat mengancam keberlangsungan hidup di bumi. Contohnya seperti permasalahan global akibat peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, suhu global naik yang menyebabkan perubahan iklim. Yang kedua yaitu polusi udara dan air dari berbagai sumber seperti kendaraan bermotor, industri, pembakaran yang mencemari lingkungan. Perkembangan usul fikih dalam dunia kontemporer adalah respon intelektual Islam terhadap tantangan zaman modern. Dalam menghadapi tantangan kontemporer, usul fikih memanfaatkan pendekatan interdisipliner berkolaborasi dari berbagai bidang. Dengan demikian, usul fikih dapat mengalih perspektif lebih luas dan mendalam untuk merumuskan pandangan yang lebih komprehensif tentang isu kontemporer.